Nihao adik-adik, bagaimana kabarnya lagi? Sehat kan? Luar biasa dong pastinya. Kakak sedih nih, karena ini materi terakhir kita untuk transformasi geometri, yaitu tentang komposisi transformasi. Nah, karena ini materi terakhir, yuk semangatnya ditambah lagi dong, biar kakak juga lebih semangat untuk menjelaskan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, transformasi geometri itu terdiri dari translasi, refleksi, rotasi, dan yang terakhir itu adalah dilatasi. Tapi adik-adik tahu tidak? Kalau dalam permasalahan, biasanya kita menemukan kalau geometri yang kita punya harus ditransformasikan lebih dari sekali. Atau geometri yang kita punya ternyata ditransformasikan oleh gabungan dari keempat jenis transformasi tadi. Karena itu, kita butuh komposisi transformasi. Kalau begitu, komposisi transformasi itu apa sih? Mari kita lihat konsepnya. Nah, matriks komposisi transformasi merupakan matriks tunggal yang diperoleh dari hasil perkalian beberapa matriks transformasi. Khusus untuk translasi, operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Nah, adik-adik, perhatikan kalau komposisi transformasi itu merupakan matriks tunggal yang diperoleh dari perkalian beberapa matriks transformasi, sehingga kita sebut komposisi transformasi. Nah, ada pengecualian nih untuk translasi. Di sini translasi menggunakan operasi penjumlahan. Kenapa sih translasi itu istimewa sekali sehingga dia sendiri yang harus menggunakan operasi penjumlahan? Adik-adik mau tahu jawabannya? Pastikan adik-adik nonton video kakak sebelumnya yang kakak bahas tentang konsep translasi. Di situ kakak sudah jelaskan kenapa translasi itu menggunakan operasi penjumlahan. Mengapa translasi itu beda dari yang lainnya? Karena itu adik-adik nonton ya. Kalau adik-adik sudah nonton, yuk kita lanjut. Prinsip dari komposisi transformasi itu jika sebuah titik A, X, Y ditransformasi dengan suatu matriks M1 dan dilanjutkan M2, maka bayangan A dapat dicari dengan matriks X aksen Y aksen sama dengan M2 bundar M1 dikalikan dengan matriks X, Y. Kemudian adik-adik, dalam komposisi transformasi terdapat dua jenis komposisi transformasi adik-adik. Nah, yang pertama itu komposisi transformasi yang sejenis dan yang kedua itu yang tak sejenis. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama itu untuk yang sejenis dulu adik-adik. Nah, untuk yang sejenis ini terbagi lagi adik-adik. Yang pertama untuk komposisi translasi. Dengan rumusnya, matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks XY dijumlahkan dengan matriks A1 B1, kemudian dijumlahkan lagi dengan matriks A2 B2. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contohnya. Di sini kita punya soal. Jika T1 sama dengan matriks negatif 1, 3 dan T2 sama dengan matriks 4, 2, maka koordinat bayangan dari komposisi T2 bundar T1 negatif 5,4 adalah, nah adik-adik, kita lihat dulu penyelesaiannya dengan menggunakan diagram kartesius dulu adik-adik dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Adik-adik, di soal kita punya sebuah titik, yaitu titik negatif 5,4. X-nya negatif 5 dan Y-nya 4. Berarti titiknya berada di sini, di titik negatif 5,4. Kemudian, kita mempunyai besar pergeserannya atau besar translasinya, yaitu matriks negatif 1, 3. Artinya translasinya bergerak 1 satuan ke kiri karena negatif 1, kemudian 3 satuan ke atas karena positif 3. 1, 2, 3. Oke, kita ganti namanya menjadi T1. Mari kita lihat pergeserannya adik-adik. Titik A, negatif 5,4,
digeser dengan translasi T1 negatif 1, 3. Sehingga bayangan yang kita peroleh yaitu negatif 6,7. Oke, negatif 6,7. Kemudian ditranslasikan lagi dengan pergeseran 2, 4, 2. Matriks 4, 2. Artinya bergeser 4 satuan ke kanan karena positif 4, 1, 2, 3, 4, dan 2 satuan ke atas karena positif 2. Oke, kita ganti namanya menjadi T2. Kemudian kita translasikan bayangan pertama yang sudah kita peroleh negatif 6,7 digeser dengan pergeseran yang kedua 4,2. Sehingga bayangan yang kita peroleh adalah negatif 2,9. Jadi bayangan dari titik negatif 5,4 yang digeser dengan dua pergeseran, yaitu yang pertama dengan matriks negatif 1, 3 dan yang kedua dengan matriks 4, 2 menghasilkan bayangan negatif 2,9. Nah, adik-adik, kita sudah lihat pada diagram Kartesius. Nah, bagaimana kalau kita mengerjakannya dengan menggunakan matriks dengan rumus yang sudah kakak berikan sebelumnya? Penyelesaiannya, matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks XY dijumlahkan dengan pergeseran pertama, matriks AB, kemudian dijumlahkan lagi dengan pergeseran yang kedua, yaitu matriks C dan D. Kita masukkan nilainya, matriks X aksen Y aksen, matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks titik awalnya negatif 5, 4 dijumlahkan dengan pergeseran pertama, matriks negatif 1, 3, kemudian dijumlahkan lagi dengan pergeseran kedua, matriks 4, 2. Sehingga hasil yang kita peroleh yaitu matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks negatif 2, 9. Jadi koordinat bayangan dari titik negatif 5,4 adalah negatif 2,9. Oke adik-adik, kita lanjutkan untuk komposisi transformasi jenis yang kedua, yaitu komposisi refleksi. Dengan rumus matriks X double aksen Y double aksen sama dengan M2 bundar M1 dikalikan dengan matriks XY atau matriks titik awalnya. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita punya soal titik M 2, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y. Maka bayangannya menjadi, oke adik-adik, kita lihat dulu pengerjaannya di diagram Kartesius dengan bantuan GeoGebra. Di soal kita mempunyai sebuah titik, yaitu titik M 2, negatif 3. X-nya 2 dan Y-nya negatif 3. Berarti titiknya akan berada di sebelah sini. 2, negatif 3. Oke, selanjutnya akan direfleksikan yang pertama terhadap sumbu X. Titik A, 2, negatif 3 akan direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi bayangan yang kita peroleh pertama yaitu 2,3. Selanjutnya, bayangan yang pertama sudah kita temukan ini, kita refleksikan lagi adik-adik terhadap sumbu Y. Sehingga bayangan kedua yang kita peroleh yaitu negatif 2,3. Jadi adik-adik, bayangan dari titik M 2, negatif 3 setelah direfleksikan terhadap sumbu X kemudian dilanjutkan lagi terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan titik M negatif 2,3. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus matriks yang sudah kakak berikan tadi, kita selesaikan dengan matriks X double aksen Y double aksen sama dengan M2 bundar M1 dikalikan dengan matriks titik asalnya X, Y.
Nah, adik-adik perhatikan kenapa di sini kita harus mulai dari M2 digabungkan dengan M1, bukan M1 yang digabungkan dengan M2. Nah, adik-adik perlu diperhatikan bahwa hasil dari penggabungan M2 dengan M1 akan berbeda dengan M1 digabungkan dengan M2. Jadi adik-adik harus hati-hati jika pengerjaannya digabungkan, maka kita mulai dulu dari yang kedua, dari M2 kemudian digabungkan dengan M1. Tapi jika adik-adik kerjakan secara terpisah, maka adik-adik mulai dulu dari M1 dulu baru ke M2. Jadi adik-adik perhatikan ya, karena ini kita kita menggabungkan, jadi kita mulai dari M2 digabungkan dengan M1. Oke, kita lanjut adik-adik. Kita masukkan nilai dari M2. Nah, M2 di sini yaitu adalah sumbu Y. Nah, matriks dari sumbu Y yaitu negatif 1, 0, 0, 1. Kemudian M1 di sini adalah sumbu X. Matriks dari sumbu X yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Dikalikan dengan matriks titik awalnya yaitu X-nya 2 dan Y-nya negatif 3. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks negatif 2, 3. Jadi bayangan dari titik M 2, negatif 3 setelah dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu Y, hasilnya adalah negatif 2, 3. Oke adik-adik, kita lanjut lagi untuk komposisi transformasi jenis yang ketiga, yaitu komposisi rotasi. Dengan rumusnya, X double aksen kurang A, Y double aksen kurang B, sama dengan cos beta, sama dengan matriks cos beta min sin beta cos beta, dikalikan dengan matriks cos alfa min sin alfa cos alfa, dikalikan dengan X kurang A, Y kurang B. Nah, adik-adik perhatikan, kalau di rumus matriks sebelumnya di konsep rotasi, nilai A dan B yang berada di depan sini tidak ada, bukan adik-adik? Dalam rumus matriks pada konsep rotasi, nilai A dan B akan berada di belakang, ditambahkan dengan A dan B. Kenapa pada komposisi rotasi dia harus pindah ke depan adik-adik? Karena kita menggabungkan adik-adik. Jadi di rotasi ini yang berubah nanti itu nilai A dan B-nya adik-adik. Sehingga untuk memperoleh hasilnya kita pindahkan dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan negatif A dan negatif B. Matriks negatif A, negatif B adik-adik. Karena kalau tetap kita gunakan dengan jumlahkan AB, maka hasil nilai A dan B-nya itu akan bernilai 0 adik-adik. Jadi kita tidak akan peroleh hasilnya jika kita tetap menggunakan rumus yang itu. Sehingga kita manipulasi rumusnya menjadi matriks X double aksen kurang A, Y double aksen kurang B, dan seterusnya. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Bayangan titik A 0,5 oleh rotasi terhadap titik pusat O 0,0 searah jarum jam sebesar 180 derajat dilanjutkan 90 derajat adalah, oke adik-adik, kita lihat dulu pengerjaannya di diagram Kartesius dengan bantuan GeoGebra. Di soal, kita mempunyai sebuah titik, yaitu titik A 0,5. X-nya 0 dan Y-nya 5. Oke, kemudian yang pertama kita rotasikan searah jarum jam dengan besaran sudutnya itu 180 derajat. Nah, adik-adik perhatikan, karena di sini besar rotasinya itu, perputaran rotasinya itu searah jarum jam, maka nilai dari sudutnya itu akan bernilai negatif. Kita buat untuk titik pusatnya yaitu 0,0. Kemudian titik A
dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan besar sudutnya itu negatif 180 derajat karena dia searah jarum jam, maka hasil bayangannya itu 0,-5. Kemudian bayangan ini kita rotasikan lagi terhadap titik pusat 0,0 dengan besar pusatnya itu negatif 90 derajat, sehingga hasil bayangannya itu adalah negatif 5,0. Jadi titik A 0,5 yang dirotasikan searah jarum jam dengan besar 180 derajat, kemudian dilanjutkan besarnya 90 derajat, menghasilkan bayangannya negatif 5,0. Sedangkan adik-adik dengan menggunakan rumus matriks tadi, kita peroleh yang pertama, diketahui dari soal kalau besaran rotasinya itu adalah 180 derajat dan 90 derajat. Sehingga alfanya itu adalah 180 derajat ditambah dengan 90 derajat sama dengan 270 derajat. Kemudian, serta arah rotasinya itu adalah arah jarum jam. Maka nilai sudut rotasinya adalah negatif. Sehingga kita peroleh matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks min cos alfa sin alfa min sin alfa min cos alfa dikalikan dengan matriks XY. Kemudian kita masukkan nilai alfanya 270 derajat dan kita masukkan nilai titik awalnya dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5. Kita peroleh matriks X double aksen Y double aksen sama dengan negatif 5, 0. Jadi, bayangan dari titik A 0,5 setelah dirotasikan terhadap titik pusat searah jarum jam sebesar 180 derajat dilanjutkan 90 derajat adalah negatif 5,0. Oke, hasilnya sama kan adik-adik dengan yang kita kerjakan menggunakan diagram kartesius dengan menggunakan matriks. Selanjutnya, komposisi transformasi jenis yang keempat atau yang terakhir yaitu komposisi dilatasi dengan rumus matriks X double aksen kurang A, Y double aksen kurang B sama dengan K2 bundar K1 dikalikan dengan matriks X kurang A, Y kurang B. Untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh soalnya. Bayangan titik B 5,1 oleh dilatasi dengan skala 2 dan pusat A 1,1 dilanjutkan dengan pusat B 3,3 adalah titik-titik. Oke, kita kerjakan dulu dengan menggunakan diagram kartesius. Pada soal kita diberikan sebuah titik yaitu titik B 5,1. X-nya 5 dan Y-nya 1. Oke, titiknya berada di sebelah sini. Kemudian titik pusat pertama yaitu titik pusat A 1,1. Titik pusatnya 1, X-nya 1 dan Y-nya 1. Ini kita ganti namanya menjadi titik pusat 1. Dengan besar skalarnya yaitu 2. Mari kita lihat dilatasi yang pertama. Titik A 5,1 didilatasikan terhadap titik pusat 1,1 dengan besaran 2 menghasilkan bayangannya 9,1. Kemudian hasil bayangan ini didilatasikan terhadap titik pusat yang kedua yaitu B 3,3. 3,3. X-nya 3, Y-nya 3. Ini kita ganti namanya jadi titik pusat 2. Jadi bayangan yang sudah kita peroleh tadi, kita dilatasikan terhadap titik pusat 2 dengan besar skalarnya 2. Sehingga bayangan yang kita peroleh 15,-1. Oke, jadi
kita peroleh kalau bayangan dari titik P 5,1 yang didilatasikan dengan besar skala 2 terhadap titik pusat A 1,1, kemudian dilanjutkan dengan titik pusat B 3,3, menghasilkan bayangan 15, negatif 1. Sedangkan dengan menggunakan rumus matriks, kita memperoleh penyelesaiannya. Di sini kakak kerjakannya secara terpisah adik-adik. Matriks X aksen kurang A1, Y aksen kurang B1 sama dengan K1 dikalikan dengan matriks X kurang A1, Y kurang B1. Kita masukkan nilainya dengan A1-nya sama dengan 1, B1-nya 1, dengan K-nya 2, kemudian X-nya 5, Y-nya 1. Sehingga kita peroleh bayangan yang pertamanya dengan matriks X aksen Y aksen sama dengan 9, 1. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan titik pusat yang kedua, sehingga rumus matriksnya matriks X double aksen kurang A2, Y double aksen kurang B2 sama dengan K2 dikalikan dengan X aksen kurang A2, Y aksen kurang B2. Dengan A2-nya itu 3, B2-nya 3, K-nya itu tetap 2, X aksennya itu 9, Y aksennya itu 1. Sehingga kita peroleh matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks 15, negatif 1. Jadi, bayangan dari titik P 5,1 yang didilatasi dengan skala 2 dan titik pusat A 1,1 dilanjutkan dengan titik pusat B 3,3 adalah 15, negatif 1. Nah, adik-adik, itu contoh untuk komposisi transformasi yang sejenis. Kemudian kita akan bahas untuk yang kedua, jenis transformasi kedua itu transformasi yang tak sejenis. Bayangan dari suatu objek geometri ditentukan satu persatu secara berurutan berdasarkan transformasi yang diberikan. Nah, supaya adik-adik mengerti, untuk contohnya, soalnya tentukan bayangan dari titik 6,5 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X lalu dirotasikan 90 derajat. Kita kerjakan dengan diagram kartesius dulu. Di soal adik-adik kita punya sebuah titik 6,5, titik 6,5 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan negatif 5, negatif 6. Negatif 5, negatif 6. Kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Titik negatif 5,6 dirotasikan terhadap titik pusat dengan besar sudutnya 90 derajat, menghasilkan bayangan 6, negatif 5. Oke adik-adik, itu berdasarkan diagram kartesius. Sedangkan jika menggunakan rumus matriks, penyelesaiannya diketahui titik 6,5 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya dengan matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikalikan dengan matriks titik asalnya X, XY. Kemudian kita masukkan nilai X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 5. Sehingga bayangan yang kita peroleh yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks negatif 5, negatif 6. Selanjutnya, dari titik negatif 5, negatif 6 tadi, kita rotasikan lagi sebesar 90 derajat. Sehingga matriksnya menjadi matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks cos 90 derajat dikurangi
matriks cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat cos 90 derajat dikalikan dengan x aksen, y aksen. Kita masukkan nilainya, cos 90 derajat itu 0, min sin 90 derajat itu min 1, sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0, x aksen negatif 5, dan y aksen negatif 6. Sehingga bayangan yang kita peroleh itu matriks negatif 6, matriks 6, negatif 5. Jadi bayangan dari titik 6,5 setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dirotasikan lagi sebesar 90 derajat adalah 6, negatif 5. Oke adik-adik, pembahasan kita tentang transformasi, tentang komposisi transformasi sudah selesai. Adik-adik silakan kerjakan latihan soal yang ada supaya adik-adik lebih paham bagaimana konsep dari komposisi transformasi.